Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Firasya Nurin Kairina, NIM 028. Nama saya Bibi Sylvia Fernanda, NIM 023. Halo, perkenalkan nama saya Rifatul Karama dengan NIM 200106847072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Malia Grina Margariti Viera, NIM 210684026. Nama saya Nabila Fitri Indriani, NIM 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rutina dengan nomor induk mahasiswa 012. Perkenalkan nama saya Fahri Zaida, NIM 027. Halo, nama saya Rifki Aulia Wahidah, NIM 29. Perkenalkan nama saya Dinda Nurfitri Nasari, NIM 040. Nama saya Eka Dewi Wulandari, NIM 200106844020. Saya Anissa Madafikia dengan NIM 200106844038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Olivia dengan NIM 041. Saya Putri Fatmawati dengan nomor NIM 2001684017. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang memahami moderasi beragama dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme di dalam kampus. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian moderasi. Kata moderasi dalam bahasa Arab dapat kita artikan sebagai al-wasatiyah, di mana al-wasatiyah berasal dari kata wasat. Al-Fasahani mendefinisikan wasat dengan sawaun, yaitu berada di tengah-tengah atau standar atau biasa-biasa saja. Wasatan juga bermakna menjaga dan bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan kebenaran garis agama. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu'jam al-Wasit, yaitu adulan dan hiaran sederhana dan terpilih. Ibnu Asyur juga mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi. Kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi. Makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Pandangan yang sama juga diungkapkan Aristoteles yang dikutip M. Quraish Shihab. Sifat keutamaan adalah pertengahan di antara dua sifat tercela. Begitu melekatnya kata wasat dengan kebaikan, sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga wasat dengan pengertian orang yang baik. Karena itu, ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 143 yang telah menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai moderasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sekilas dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, kita diajarkan untuk selalu berperilaku baik, adil, dan seimbang dalam mengambil keputusan atau suatu keputusan.
Dalam ayat yang sudah disebutkan tadi juga menyebutkan bahwa umat Islam itu umatan wasatan karena mereka adalah umat yang akan menjadi saksi atau disaksikan oleh seluruh umat manusia. Selanjutnya, moderasi di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam atau yang biasa disebut dengan PAI pada hakikatnya merupakan sebuah proses transfer nilai, ilmu pengetahuan, serta keterampilan dari generasi ke generasi yang mencakup dua hal. Yang pertama, mendidik mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai atau kaidah Islam. Yang kedua, mendidik mahasiswa untuk mempelajari ajaran Islam. Oleh sebab itu, pembelajaran mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi hendaknya mengacu pada pengajaran yang bercorak Islam rahmatan alamin. Bukan sebuah ajaran yang mendoktrin mahasiswa menjadi anti toleran dan paham radikal. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran yang moderat dan bersifat internalisasi, sehingga para mahasiswa bisa mengetahui, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Islam yang moderat sesuai dengan visi Islam. Visi Islam itu sendiri telah tertuang pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian radikalisme dan terorisme. Radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, termasuk cara-cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, edisi 5 terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, kata radikal berbeda arti dengan radikalisme. Dengan maraknya paham radikalisme ini adalah adanya nilai-nilai intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Kelompok-kelompok yang terpapar oleh paham radikalisme ini kurang bisa menerima adanya perbedaan, menganggap paham atau ajaran yang dianut kelompok di luarnya adalah salah. Dalam konteks agama Islam, diajarkan bahwa perbedaan seharusnya dijadikan sebagai kekayaan sekaligus keindahan, agar kita senantiasa bersikap saling menghargai satu sama lain, sebagaimana Allah SAW telah menjadikan umatnya secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tidak lain agar satu sama lain dapat saling mengenal dan menghargai. Dengan ini seharusnya umat manusia, terutama umat muslim, dapat mewajari adanya perbedaan. Lebih dari itu, diajarkan pula bahwa Islam tidak didakwakan dengan paksaan. Puncak dari radikalisme sendiri ialah terorisme, karena aksi teror biasanya berasal dari akumulasi radikalisme. Terorisme berarti suatu kegiatan yang menimbulkan tekanan dan ketakutan. Secara etimologi, berarti menakut-nakuti atau bisa disebut dengan tuteref. Kata ini berasal dari kata terere yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai segala aksi yang sesuai dengan tindak kriminal yang tertera dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2002 mengenai aksi terorisme kriminal. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Untuk materi selanjutnya yaitu pencegahan radikalisme di kampus.
untuk mencegah berkembangnya gerakan radikal yang mengusung kekerasan sebagai bentuk aktivitas pergerakan, pihak kampus ataupun perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Penanaman ideologi Pancasila serta pendekatan agama menjadi bagian penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kampus. Menurut penulis Universitas Khairun, setidaknya ada 4 agar lingkungan kampus terbebas paham radikalisme. Pertama, pemetaan dan pencegahan terhadap birokrat atau penjabat struktural kampus, tenaga pendidik, dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrem atau berideologi radikal. Pada tahap ini, kampus diperkuat oleh orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, mementingkan integrasi semua elemen, dan mencegah potensi-potensi disintegrasi di lingkungan kampus, sehingga lingkungan kampus atau tempat kaum intelektual sudah siap untuk menerima calon-calon kaum intelektual sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang, dan terus menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi harus terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak BNPJ selaku leading sektor pembuat kebijakan pada sektor pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Forum Koordinasi Pencegah Terorisme atau FKPT selaku perpanjangan tangan BNPT di tingkat provinsi, dan para tokoh-tokoh organisasi keagamaan lintas agama untuk menciptakan kedamaian. Ketiga, pimpinan perguruan tinggi harus melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu kegiatan internal maupun kegiatan eksternal, mengefektifkan sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang melanggar aturan kampus, dan pengurus-pengurus organisasi mahasiswa menjadi penanggung jawab teknis terhadap semua kegiatan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Keempat, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, salah satunya yaitu menjadi institusi yang diandalkan dan ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah persoalan bangsa. Oleh karena itu, salah satu cara agar lingkungan kampus, khususnya Universitas Negeri Surabaya, terbebas dari paham radikalisme adalah dengan memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga mata kuliah tersebut harus dimaknai secara mendalam baik dosen maupun mahasiswa. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan bahwasanya moderasi berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai al-wasatiyah, yang diambil dari kata wasat dan memiliki arti tengah-tengah di antara dua batas atau keadilan. Suatu yang ada di tengah-tengah yang memiliki dua belah ujung dengan memiliki ukuran yang sebanding, di mana nilai-nilai agama Islam ini dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, yang tidak berlebihan atas suatu hal tertentu. Moderasi di perguruan tinggi diterapkan untuk mendidik mahasiswa untuk selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan akhlak-akhlak Islam. Mendidik mahasiswa untuk mempelajari ajaran Islam berupa pengetahuan ajaran Islam bagi mahasiswa tersebut, di mana norma-norma tersebut telah bersumber dari agama Islam itu sendiri. Dan untuk radikalisme adalah sebuah paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan di dalam bidang sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, di mana puncak dari radikalisme ini sendiri adalah terorisme. Terorisme merupakan aksi-aksi teror yang dilakukan dan biasanya berasal dari akumulasi radikalisme ini sendiri. Adapun untuk pencegahan radikalisme di lingkungan kampus, ada setidaknya 4 cara yang dapat diterapkan agar lingkungan kampus terbebas dari paham radikalisme. Pertama, pemetaan dan pencegahan terhadap birokrat, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Kedua, pemimpin perguruan